Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan sama-sama belajar untuk melakukan forecasting menggunakan Minitab. Apa yang akan kita forecasting atau kita prediksi, kita ramalkan, yaitu adalah demand atau permintaan orang terkait produk dari bisnis kita atau perusahaan kita. Nah, ada ungkapan forecasting itu pasti salah. Nah, lalu apa tujuan kita melakukan forecasting? Yaitu adalah untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Nah, sebelum nantinya kita mencoba menggunakan Minitab untuk melakukan forecasting, saya akan sedikit menjelaskan mengenai demand management. Nah, forecasting ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu adanya strategic forecast atau forecasting dalam waktu yang cukup panjang, yaitu 1-2 tahun, dan ada yang dinamakan tactical forecast atau forecasting dalam waktu yang relatif singkat, katakan per hari atau per minggu. Nah, forecasting sendiri ada beberapa tipe. Pertama, kualitatif, atau caranya adalah dengan mengundang expert untuk memberikan saran-saran. Dari saran itu digunakan oleh perusahaan untuk melakukan forecasting. Lalu ada yang dinamakan time series analysis, yaitu forecasting yang berdasarkan historical data atau data-data historis dari perusahaan yang telah dikumpulkan. Lalu ada tipe causal relationship atau hubungan sebab akibat. Contohnya adalah penjualan dipengaruhi oleh populasi, oleh gaji yang naik katakan, lalu oleh misalnya adanya inflasi. Nah, itu semua mempengaruhi secara langsung terhadap demand orang. Nah, itu kita gunakan untuk melakukan forecasting ke depannya. Dan ada yang dinamakan simulation. Nah, ini adalah interdependent variable, adanya variabel yang saling terhubung. Misalnya kita ingin memforecast terkait demand orang terkait penggunaan angkutan umum. Nah, kita melihat ada nggak ya hubungan sama zaman sekarang nih lagi pandemi ya kan, PSBB. Ada nggak hubungan sama adanya turis, misalnya kita di Bali atau di tempat-tempat banyak turisnya kayak gitu. Ada nggak ya hubungan dengan adanya turis datang dengan PSBB seperti sekarang mempengaruhi terkait orang untuk menggunakan angkutan umum. Nah, tapi ya di bahasan kali ini kita akan fokus ke time series analysis atau kita melakukan forecasting based on historical data. Ya, time series analysis is based on the idea that data relating to past demand can be used to predict future demand. Nah, kita akan fokus di sini. Nah, komponen of demand ini terdiri dari beragam, ada 6, tapi yang paling sering muncul adanya trend, average, dan juga seasonal element. Nah, ini contohnya ya. Ini sumbernya dari buku Operation and Supply Chain Management edisi ke-15 yang ditulis oleh Jacobs and Richard. Ini ada di page 447. Ini contoh dari forecasting. Ya, patternnya ya. Ada yang seasonal, kalau kita lihat nih ya, seasonal kelihatan dia secara di waktu-waktu tertentu nih naik nih. Secara seasonal kelihatan. Lalu ada yang namanya trend ya. Tren ini garis merah, trennya naik, berarti kan ada yang trennya naik, ada yang trennya turun kayak gitu ya. Dan juga tipenya average ya, rata-rata aja gitu, konstan aja kayak gitu. Nah, ini yang biasanya muncul data-datanya seasonal, trend, average, walaupun juga ada data-data lainnya seperti tadi random ya kan, dan lain-lain. Nah, setelah kita melihat historical data yang ada, kita lihat data historicalnya kayak gimana bentuknya, apakah dia seasonal, dia stationary, atau average tadi ya, rata-rata aja, atau dia trend, punya trend, misalnya trennya naik, trennya turun, dan lain-lain. Lalu kita lihat, kita select, kita pilih metode forecasting yang paling cocok, paling pas. Nah, ada beberapa metode forecasting, ada linear regression, ada simple moving average, ada simple exponential smoothing, dan juga ada exponential smoothing with trend. Nah, ini ada beberapa karakteristiknya, ada amount of historical data, ada jumlah historical datanya, ada forecast horizonnya, dan yang paling penting ya, kuncinya kita lihat di sini, data patternnya. Bentukan atau pola datanya seperti apa. Seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya. Apakah dia bentuknya stationary atau average, ya rata-rata aja, konsisten aja gitu, atau bentuknya trend. Kelihatan trennya nih, misalnya trennya naik, trennya turun, atau seasonality, di waktu-waktu tertentu dia naik, di waktu-waktu tertentu dia turun, dan lain-lain.
Kalau misalnya datanya, pattern datanya, bentuk datanya, pola datanya itu stationary, trend, and seasonality, bisa kita pakai linear regression. Kalau datanya itu stationary dan should be ya, harus stationary, yang datanya itu flat aja gitu ya, itu kita pakai moving average. Dan juga pakai with moving average and simple exponential smoothing. Kalau dia datanya stationary and trend, kita pakai exponential smoothing with trend. Nah, ini kuncinya di sini. Kita lihat dulu datanya kayak gimana. Nah, kita langsung aja ke simulasinya. Misalnya kita diberikan data seperti ini. Ya, ini contoh data ya. Ini contoh data penjualan suatu perusahaan. Ini ada 15 data. Seperti biasa ya, kita cuma ngambil sampelnya. Katakan ada 15 data, datanya seperti ini. Nah, kira-kira ini datanya apa? Stationary kah atau average kah, ya rata-rata kah, atau datanya flat-flat aja? Tentu enggak dong ya kan, kalau kita lihat ini 100, 103, 120, 125, 130, 145. Datanya enggak flat aja kan. Lalu apakah ini seasonally? Di waktu-waktu tertentu naik, di waktu tertentu turun, kelihatan gitu polanya. Bisa jadi karena kenapa? Bisa kita lihat nih, setiap berapa data naik ya kan ya. Jadi bisa jadi. Lalu apakah ini tren? Sangat mungkin, karena kalau kita lihat datanya kecenderungannya apa nih? Naik kan, 100, 103, 120, 124, 125, sampai 145. Nggak ada kecenderungannya turun. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke metode yang paling pas kita gunakan untuk melakukan forecasting terkait data ini. Jadi kita pilih data yang mana nih? Udah pasti yang simple moving average nggak kita pakai, ya kan? Moving average nggak kita pakai karena datanya kita itu nggak stationary, nggak flat aja. Dan juga kita nggak pakai simple exponential smoothing. Lalu kita bisa jadi nih pakai stationary. Oh, udah pasti nggak mungkin dong. Kita nggak mungkin pakai stationary dan trend kan, karena datanya tadi nggak stationary. Yang paling mungkin adalah kita pakai linear regression, karena datanya tadi tren ya kan, masuk tren, kecenderungan naik, dan bisa jadi seasonality, naik gitu di waktu-waktu tertentu. Nah, langsung aja. Jadi yang kita pilih tentu adalah metodenya linear regression ya kan. Kita coba simulasi. Nah, kenapa nggak kita coba juga nanti moving average atau simple exponential smoothing dan exponential smoothing with trend? Ya simpelnya buang-buang waktu ya kan, kita udah tahu kalau itu metode yang salah karena nanti dihasilkan hasil yang kurang presisi, kurang pas, kurang baik, kurang bagus forecastingnya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya teman-teman penasaran kita akan coba nanti. Nah, langsung aja kita simulasi ke Minitab. Jadi pertama kita akan coba lihat dulu time series linear regression kita. Jadi kita klik start, lalu kita pilih time series ya kan, karena kita fokus di video ini time series, melihat historical data. Kita coba buka dulu time series plot. Kita lihat time series plotnya. Kita pilih yang simple aja. Kita buka. Kita seperti biasa kita klik. Oke. Akan kelihatan time seriesnya. Kita lihat datanya. Oke, datanya kayak gini ya kan. Udah kelihatan nih cenderung naik ya kan, trennya naik. Lalu gimana kita melakukan forecastingnya? Nah, tadi metode yang paling pas adalah kita menggunakan regression ya kan. Ya udah kita pilih regression. Kita klik start, statistik, lalu kita pilih time series, kita pilih trend analysis ya. Jadi regression atau trend regression tadi bisa disebut trend analysis ya. Jadi sama aja. Kita klik trend analysis, lalu kita klik oke. Nah, number of forecast-nya ini kita isi 1 sampai 15 ya. Jadi default-nya ini 00, tapi default-nya 00. Jadi kita masukin 1, number of forecast-nya 1 sampai 15. Karena kita ada data 15. Lalu kita klik oke. Nah, akan muncul nih. Nah, ini kita lihat accuracy-nya. Kita lihat nilai ini nih. Nilai ini yang kita lihat. Kita ingat-ingat, hasilnya MSD-nya segini, 19,62 gitu ya. Lalu forecast-nya 143,924. Nah, ini adalah hasil forecasting yang paling presisi. Terus misalnya kita bandel nih,
saya mau coba juga metode yang lain. Oke, nggak apa-apa, kita coba metode yang lain ya. Kita pakai metode yang moving average. Ya, kita pakai metode yang kedua, moving average. Oke, kita pilih biasa statistik, time series, moving average. Terus kita buka. Nah, ini MA length-nya kita isi 3 karena kecenderungannya setiap 3 data di sini naik. Jadi kita lihat kecenderungan datanya rata-rata berapa ya naiknya ya. Kita isi tuh misalnya tiap 3 nomor naik. Lalu number of forecast seperti biasa kita isi 1 sampai 15 karena ada 15 data. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul ini juga. Nah, kita lihat accuracy measure-nya ya kan. Nah, udah kelihatan kan forecast-nya lebih kecil dibanding linear regression tadi. Trend analysis tadi. Kalau tadi 140-an ya kan, ini 136. Kita coba lagi, misalnya kita mau penasaran coba yang lain. Oke, kita pilih time series yang single exponential smoothing. Kita coba single exponential smoothing. Ini kita pilih use. Salesnya udah, use. Kita isi 0,2. Generate forecast-nya kita klik. Kita pilih number of forecast-nya 1 sampai 15. Kita klik OK. Akan keluar accuracy measure-nya. Lebih kecil lagi kan kelihatan. Forecast-nya 129,823. MSD-nya juga lebih kecil. Nah, jadi terbukti kan kalau kita coba simpulkan ya. Kalau kita coba simpulkan dari metode yang ada ya kan. Tadi yang paling pas adalah linear regression kan. Sisanya hasil forecast-nya lebih kecil. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya menggunakan trend analysis kita lihat MSD-nya. Jadi MSD-nya adalah mean square deviation. Kalau MAD ini mean absolute deviation. Kalau MAPE ini mean absolute percentage error. Kita lihat MSD-nya yang paling kecil. Yang paling kecil yang kita pilih. Nah, bisa kita lihat kan dari trend analysis, moving average, dan exponential smoothing. Yang paling kecil adalah accuracy measure-nya yang trend analysis. Dan akhirnya dia menghasilkan forecasting yang lebih besar. 143,924. Nah, jadi terbukti kan. Kesimpulannya adalah kita harus lihat dulu historical datanya, kita dikasih datanya seperti apa, lalu kita lihat dia patternnya seperti apa nih, apakah dia trennya naik, misalnya dia trend, atau dia stationary, atau average, atau dia seasonally. Habis itu baru kita putuskan kita pakai metode mana yang paling pas. Kalau kita udah nentuin metodenya, baru kita terapin di Minitab kita seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya insight lainnya terkait topik di video kali ini, boleh banget sharing di kolom komentar. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih.